Untuk kedua kalinya, sejak menyandang status tersangka kasus korupsi, Ketua Nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri diperiksa polisi sebagai pucuk pimpinan lembaga anti korupsi tetapi diduga malah korupsi. Tak ada sedikit pun toleransi buatnya. Dia harus ditahan, dibawa ke pengadilan secepatnya, lalu dihukum seberat-beratnya. Apa yang dilakukan Firly sangat keterlaluan. Inilah kali pertama di negeri surganya korupsi ini, Panglima Perang melawan korupsi justru menjadi tersangka korupsi. Inilah jelaga paling hitam, kotoran paling menjijikan yang melumuri wajah KPK. Sebagai Ketua KPK, Firly paling syarat kontroversi sepanjang sejarah. Dia beberapa kali tersandung masalah kode etik dan kepantasan. Dia kerap disangkut pautkan dengan beragam kasus, termasuk membocorkan informasi operasi tangkap tangan sehingga keburu ketahuan oleh target yang bakal di OTT. Firly juga disebut-sebut terlibat dalam pembocoran dokumen penyidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Penyidik mengatakan sudah ada indikasi tindak pidana, tapi tindak lanjutnya tidak jelas sampai di mana. Pada konteks itulah harus kita tegaskan, tidak ada alasan barang secuil pun untuk tidak memproses hukum Firly secara tegas, super tegas. Kita mengapresiasi Polda Metro Jaya yang akhirnya punya keberanian dan kemauan untuk mentersangkakan Firly. Kita angkat topi kepada para penyidik yang mampu mengatasi hambatan psikologis karena mereka berani menjadikan Firly yang purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3 sebagai tersangka. Dari sisi alasan objektif, dugaan pemerasan dan gratifikasi yang dilakukan Firly terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bukan perkara ecek-ecek. Ancaman hukuman penjara kejahatan korupsi itu di atas 5 tahun. Bahkan dia disangkakan pasal dengan ancaman maksimal pidana kurungan seumur hidup. Firly juga tidak terlalu kooperatif. Sebagai penegak hukum, dia sempat tidak taat pada proses penegakan hukum. Dia pernah mangkir dari panggilan pemeriksaan dan menolak diperiksa ke Polda karena mungkin merasa levelnya harus diperiksa di Bareskrim Polri. Tingkat ketaatan Firly terhadap regulasi juga layak disoal. Dia, misalnya, tidak melaporkan apartemen miliknya di Jakarta Selatan yang digeledah penyidik kemarin. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, dia tidak jujur dan ketidakjujuran itu berpotensi dilakukan dengan memengaruhi saksi dan mengaburkan alat bukti jika terus dibiarkan bebas tidak ditahan. Polisi pantang kompromi, dilarang berbaik hati saat menangani kasus pidana. Apalagi kejahatan itu berupa korupsi. Terlebih lagi pelakunya penegak hukum yang bertanggung jawab atas pemberangusan korupsi. Pun dengan Dewan Pengawas KPK yang sudah memeriksa Firly dalam perkara dugaan pelanggaran etik, tiada pembenaran bagi mereka untuk terus-terusan melunglaikan diri untuk tidak memberikan sanksi paling keras terhadap Firly. Karena Firly, muruah KPK roboh. Karena Firly, upaya pemberantasan korupsi babak belur. Hanya hukuman paling tegas kepada Firly untuk memulihkan semua itu. Firly harus dibelenggu sebagai pesan agar tidak ada Firly-Firly lain di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.